Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Mira Libras. Kita kembali berjumpa ya teman-teman. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Begitu juga dengan saya. Semoga saya juga sehat selalu dan juga kalian. Nah teman-teman, di video kali ini saya ingin bercerita tentang bagaimana caranya saya menangani atau melawan rasa rindu dan kangen saya terhadap keluarga ya. Karena saya selalu hidupnya di luar negeri dari tahun 2002 ya. 2002 awal saya pertama kali masuk ke luar negeri itu adalah, kalau nggak salah, usia saya itu masih 17 tahun ya waktu itu. Nah, waktu itu saya pertama kali masuk ke luar negeri adalah ke negeri Singapura ya. Nah, di negeri Singapura itu saya di sana bekerja dengan tugas job utama saya ada mengasuh anak, 2 orang anak ya. Dan majikan saya adalah seorang guru, orang Melayu. Nah di situ, tetapi saya di Singapura itu kurang cocok ya dengan lingkungannya. Memang lingkungannya bersih, bagus, peraturannya juga bagus, tapi pada waktu itu Singapura itu sama sekali itu nggak ada libur ya. Jadi kita itu stres tuh, kerjanya itu full, ibaratnya kerja dan kerja gitu ya. Dan di situ saya kurang suka dan kurang betah karena waktu itu mungkin ya usia saya juga masih 17 tahun ya. Jadi saya nggak begitu betah. Akhirnya saya cuma 1 tahun di Singapura. Nah setelah itu saya pulang ke Indonesia. Di Indonesia saya cuma sebentar ya, cuma 9 bulan di rumah. Saya bekerja di Bandung waktu itu, dan saya bekerja di Bandung, dan akhirnya saya kembali mendaftarkan diri untuk bekerja ke luar negeri lagi, karena saya merasa kenapa saya kok nggak sukses gitu loh, dan saya harus sukses. Akhirnya saya memberanikan diri untuk mencoba lagi, mengadu nasib saya pindah ke negara. Tetapi anehnya negara yang saya pilih adalah negara Malaysia. Nah di Malaysia itu saya bekerja dengan seorang dokter ya. Pada waktu itu tahun 2003 tahun 2003 saya masuk ke Malaysia. Nah di Malaysia itu saya bekerja hanya cleaning ya, bersih-bersih rumah. Dan di rumah dokter itu juga keluarga udah besar-besar semua ya, dewasa. Cuman rumahnya banyak sekali dan tidak ada libur juga sama sekali ya waktu itu. Dan saya kurang suka juga sih, tetapi ya namanya sudah tekad ya. Yang saya pikir itu adalah saya bisa bekerja dan saya bisa membantu orang tua, dan saya bisa membawa diriku dengan baik, dengan kesuksesan yang saya cari waktu itu ya. Dan di sana saya bekerja dengan seorang dokter. Dokter itu adalah vegetarian food ya, tidak makan daging, dan yang dimakan cuman sayur, jahe, udah. Nggak makan telur, nggak makan daging, nggak makan ikan, nggak makan udang, bawang merah pun nggak makan, bawang putih pun nggak makan. Katanya bawang merah itu bau busuk, bawang putih pun bau busuk katanya. Dan saya alhamdulillah di sana mampu 2 tahun ya. Meskipun saya kerja rumah banyak di sana, mobil pun cuci mobil banyak, tapi alhamdulillah saya bekerja 2 tahun di sana sampai selesai. Dan akhirnya saya pulang ke Indonesia. Setelah saya pulang di Indonesia, saya di rumah cuma 1 minggu, kalau nggak salah sekitar 1 minggu lah. Tapi pada waktu itu ya di Malaysia itu kan gajinya kecil ya,
aku masih merasa kurang puas. Nah akhirnya saya kembali mendaftarkan diri untuk pindah ke negara. Nah yaitu negara tujuan selanjutnya adalah negara Hong Kong pada waktu itu 2005 ya teman-teman. Nah di tahun 2005 itu saya mendaftarkan diri ke PT, masih tetap PT yang sama ya teman-teman. Nah di situ saya proses ke Hong Kong karena memang postur saya itu, badan saya kecil dan tinggi juga minim ya, pas-pasan lah intinya 150 kayak gitu, paling ya juga sekitar 151 kayak gitu. Jadi aku kurang percaya diri sih waktu itu. Diterima enggak ya, alhamdulillah akhirnya diterima dan saya proses ke Hong Kong selama 3 bulan di PT waktu itu, dan akhirnya saya terbang ke Hong Kong pada Januari 2006 ya waktu itu. Tanggal berapa ya waktu itu? Kalau nggak salah tanggal 9 ya kurang lebih sekitar tanggal 9 Januari 2006 ya waktu itu. Dan akhirnya negara yang paling saya sukai yaitu adalah negara Hong Kong. Di antara 3 negara itu, Singapura, Malaysia, dan Hong Kong, yaitu adalah negara Hong Kong yang paling saya suka. Kenapa? Kenapa saya suka dengan negara Hong Kong? Yang pertama adalah di negara Hong Kong kita itu adalah sistemnya mandiri ya. Bekerja di rumah majikan pun mandiri. Jadi majikan nggak terlalu banyak nyuruh ini dan itu, intinya udah dikasih tahu ya udah gitu. Terus kita mempunyai hak libur yang cukup, terus juga perlindungan dari pemerintah juga, kita mendapatkan perlindungan yang cukup bagus ya. Nah, disitulah aku merasa betah dan merasa nyaman dan senang juga, enjoy ya, sesuai dengan karakter saya, orang yang intinya nggak suka terlalu dikekang gitu ya. Saya sukanya itu, saya tahu apa yang harus saya lakukan itu ya. Intinya kalau memang saya belum tahu apa yang harus saya lakukan ya dikasih tahu gitu. Kalau udah dikasih tahu ya udah, dan kita kan bisa melihat, bisa mendengar, dan bisa berbicara. Jadi intinya nggak boleh terlalu ini dan itulah terhadap orang lain ataupun terhadap pekerja. Itulah prinsip saya. Jadi setiap orang memiliki memiliki pengertian gitu ya. Nah, dan akhirnya saya bekerja di Hong Kong hingga sekarang. Alhamdulillah saya bisa bekerja di Hong Kong selama 13 tahun sampai sekarang, dan saya akan memperpanjang kontrak saya sampai 2 tahun yang akan datang, karena dalam waktu dekat ini berapa bulan lagi lah, kurang lebih sekitar 2 bulan lagi kontrak saya akan selesai, yaitu sudah saya kerjakan selama 13 tahun ya. Seperti itu teman-teman ya, cerita saya, perjalanan saya seperti itu. Nah, saya bekerja di Hong Kong itu benar-benar enjoy ya. Yang pertama saya benar-benar merasakan inilah hidup inilah hidup ya, hidup di perantauan yang benar-benar harus bisa mandiri banget dalam arti mengelola waktu dan mengelola keuangan juga ya teman-teman. Dan satu yang belum saya ucapkan tadi, bagaimana saya melawan rasa kangennya terhadap keluarga, yaitu saya selalu menghabiskan waktu saya untuk hal-hal yang positif dan hal-hal yang sangat bermanfaat untuk diri saya maupun orang lain, dan juga untuk masa depan saya dan jangka panjang
jangka panjang saya. Contohnya adalah saya kalau untuk keseharian sih waktu saya habis untuk bekerja ya. Nah, yang paling yang paling benar-benar merasa banget kangen banget terhadap keluarga itu adalah ketika kita mau tidur ya. Nah teman-teman, ketika kita mau tidur itu semuanya pun terpikirkan, apa yang akan dikerjakan untuk hari esok, apa yang akan saya dapatkan untuk hari depan, dan apa yang akan saya berikan untuk orang yang kita sayangi, dan semuanya terpikirkan ya di otak saya gitu. Jadi di saat itulah saya selalu mendengarkan, kalau nggak mendengarkan sholawatan atau berdoa di dalam batin, atau mungkin melakukan hal lain misalkan. Tapi alhamdulillah ya, saya tetap sampai tengah malam masih ngurusin orderan gitu, orderan online. Jadi kadang-kadang waktu saya itu ya habis untuk semua itu gitu. Jadi nggak terasa waktunya begitu cepat buat saya. Nah satu lagi, teman-teman yang mampu melawan dan menangkal rasa kangen saya terhadap keluarga di saat hari Minggu itu adalah hari kita ya, full harinya kita, full day ya. Soalnya itu kan free gitu. Ya disitulah kadang muncul sekali rasa kangen kita terhadap keluarga, tetapi tertabrak dengan aktivitas saya di hari Minggu juga, alhamdulillah. Nah di hari Minggu saya adalah hari Minggu libur, tetapi saya tetap berjualan, dan kita harus benar-benar fokus terhadap konsumen ya teman-teman. Selain itu juga kita benar-benar harus teliti dengan dagangan kita. Waktunya habislah untuk hal seperti itu. Itulah ya bagaimana cara saya melawan rasa kangen saya terhadap keluarga selama hidup jauh dari keluarga dan di luar negeri ya teman-teman. Nah seperti itu penjelasan saya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua yang hidup di luar negeri atau di perantauan manapun ya teman-teman. Karena saya ini adalah orangnya tidak mau menyia-nyiakan waktu ya teman-teman, dan saya juga tidak akan membuang-buang waktu dengan begitu saja dan mubazir tanpa berbayar ya. Saya itu selalu ingin semua hal itu menjadi sesuatu hal yang bermanfaat dan indah ya. Jadi ya seperti itu adalah perjalanan saya dari tahun 2002 ya, merantau ke luar negeri hingga saat ini. Dan dari tahun 2002 sampai saat ini saya cuman 20 bulan saat saya pulang menikah dan punya anak. Itulah saat itu, dan setelah saya punya anak saya kembali lagi ke Hong Kong seperti itu. Nah sekarang saya sudah menjadi seorang ibu, alhamdulillah, dan perjuangan saya harus lebih besar lagi. Insya Allah semuanya tidak akan sia-sia, alhamdulillah ya. Harapan saya semuanya tercapai demi masa depan kita bersama orang yang kita cintai. Karena saya tidak suka hidup hanya berpangku tangan menunggu suatu keajaiban yang belum tentu kita dapatkan. Jadi saya lebih suka untuk terus berusaha dengan sesuai kemampuan saya agar hidup dan waktu saya tetap berguna. Seperti itu teman-teman. Semoga cerita saya bermanfaat bagi teman-teman semua yang mendengar, dan semoga kalian semua suka ya dengan penjelasan saya seperti itu, dan semoga juga bermanfaat dan menginspirasi. Dan alhamdulillah
semua yang aku harapkan sudah tercapai, dan sekarang adalah saatnya tinggal menyusun aset untuk deposito masa depan, untuk kehidupan di saat kita tidak bekerja di luar negeri. Tetap semangat semua para LDR dan para anak rantau semuanya, semangat. Semoga kalian semua sukses selalu ya teman-teman. Demikianlah cukup sekian dari saya, cerita saya ya, perjalanan saya hari ini. Semoga kalian semua sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video saya berikutnya teman-teman. Salam anak rantau. Sukses selalu. Bye. Sampai jumpa.